Allah, mari sama-sama kita berat, sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Insya Allah apa yang kita harapkan, Allah akan memberi kemudahan kepada para donatur-donatur yang telah menyumbang pikiran dan harta mereka. Ada juga yang mengasyakaf yang dari nenek anak miat, ya, nama bapak komite lama kita, nenek anak miat pak yang menyumbang. Walaupun analisinya gino, mungkin alumni cucunya atau anaknya juga mereka ikut menyumbang demi terlaksananya walaupun kecil 9 kali 7, insya Allah tinggal cuman rapiyuk sampai sudah selesai. Mari sama-sama kita warga Amin 44 PD, bantuan guru, bantuan wali murid, insya Allah semua kita akan mendapat syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pahala sampai tanya tahu bahwa Allah akan tetap mengalir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Madrasah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya pembagian santunan yatim piatu dan yatim piatu. Dalam hal ini yang akan diserahkan oleh Kepala Madrasah. Nama-nama yang disebutkan harap naik ke panggung. Muhammad Najwa Fauzan, Putri Rizka Izanir, Munanda Muhammad Zahira, Tefayat At-Tariq, Anggun Sitpia, Imam Hafiz Azhan, Ashraf Zahirul, Nailul Amna, Putri Alia Az-Zahra, dan Maulidin Afrizal. Saya ulangi sekali lagi, nama-nama yang disebutkan harap naik ke panggung. Munanda Muhammad Zahira, Tefayat At-Tariq, Anggun Sitkia, Imam Hafiz Azhan, Ashraf Zahirul, Nailul Amna, Putri Alia Az-Zahra, Maulidin Afrizal.
Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala Madrasah yang telah membagikan santunan anak yatim. Acara selanjutnya, penampilan senandung Asmaul Husna yang akan ditampilkan oleh grup siswi Min 44 PD. Kepada grup Asmaul Husna, kami persilahkan dengan segala hormat.
Beri tepuk tangan untuk grup Asmaul Husna. Acara selanjutnya penampilan rebana Min 44 PD yang akan ditampilkan oleh grup siswi Min 44 PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh
Beri tepuk tangan untuk anak-anak kita dari grup Rebana Min 44 PD. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara puncak pada peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita bersama, Tengku Salamuddin Aye. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin, fabidzalika amarna an nafraha wa nashkura biwujudi sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, fatihi kulli babin min abwabil mahjubin, wa ala alihi wa ashabihi zawid tuqa wal muhtadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rizqan wasi'an wa waffiq lana 'amalan shalihan wa maqbula wa tub 'alaina taubatan nasuha. Amma ba'du, untuk mengawali perjumpaan kedanyo ba'duha yang mulianya, marilah kita sama-sama memanjatkan puja, puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini, pagi menjelang siang ini, Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan badan, kesehatan pikiran, dan tentunya kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di halaman Min 44 di Dino. Atas semua nikmat tersebut sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Selanjutnya rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan agar Allah Ta'ala sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gubuk jahiliyah
menuju ke Istana Islamiyah. Dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau yang telah membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar lainnya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Min 44 PD, juga kepada seluruh para tamu undangan, Bapak Komite, pengawas komite, kemudian perwakilan dari unsur Muspika, Imum Mukim, Imum Gampung, Gesi, seluruh dewan guru baik putra maupun putri, dan teristimewa yang sangat kami cintai anak-anak kami, baik siswa ataupun siswi yang sudah berhadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Halo adik-adik, Dudu anak soleh. Ya, ini yang lucu ya kan. Berarti ayo dengan lu pikir-pikir, lu nyo kali kelih Pak SD. Karena yang kakak lu tuan jarang datang lu tim Pak SD, jarang datang. Yang kakak lu tim ya kan Pak SMP, kakak Pak SMA. Dan seringnya Pak SMA, sering datang Pak SMA. SMA Alam Lo, SMA Sigli, SMK Piti, SMK Sigli, dan lain sebagainya. Dan nyo kali kelih dia datang. Kali ke phone lun Pak SD, SD ke mana? Kali kedua lun Pak SD, SD Lembutu. Dan nyo kali kelih. Dan lun tupat kuncinya ke Pak SD Lembutu. Jadi kepegah li ibu rogolam dong gekun, dengku menyawayo karu-karu nekun Dudu anak soleh. Ngetat saya kata Dudu anak soleh. Jadi kalau pengen jadi anak soleh jangan ribut ya. Itu yang ribut-ribut berarti enggak ya kan? Dah ya, simak ya. Ya kan? Dudu anak soleh. Tangannya kok nggak dilipat? Tadi bilangnya tangannya dilipat. Nah. Alhamdulillah, kita bersama pada hari ini sudah berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak sosok soji sallallahu alaihi pandi anak soleh. Jadi alhamdulillah kita berkumpul untuk memperingati Maulid Adik-adik baik yang agam ataupun yang ineng, tahu nggak Maulid Nabi itu apa? Tahu apa Maulid Nabi? Yuk kepada ayah-ayah lun, umi-umi lun, tamu undangan, gure-gure lun yang katruk nyo lagi mah. Nyo kehagian lu pegah bangan Nabi, jadi payah lu pegah bang menoi dia sia. Andre baru lalaruang lu pegah bangan tamu undangan. Tahu nggak Maulid Nabi itu apa? Apa memangnya Maulid Nabi? Merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Boleh nggak merayakan hari lahir Nabi? Kurang keras suaranya. Boleh nggak? Ada dalilnya nggak? Nah, sudah pada diam. Ada dalilnya nggak? Ada. Emang boleh? Emang ada dalilnya? Ada ya. Dalam agama kita merayakan Maulid Nabi ini merupakan anjuran, bukan hal baru, bukan perkara baru. Justru merayakan Maulid Nabi sangat banyak dalilnya. Di antaranya
Halo adik-adik yang agam. Dengar ni. Nya tungku nak pegah dua buah dalil mendahan trik. Dua buah dalil agar makin yakin kalau merayakan Maulid Nabi adalah hal yang diizinkan, dianjurkan dan dibolehkan dalam agama. Siap dengar pegan? Siap ya agam dengar pegan? Duduk anak soleh. Yuk tangannya dilipat. Enggak dilipat kok tangannya. Tangannya dilipat. Yang ada air taruh dulu airnya. Jadi dalam agama kita ada yang namanya banyak hari-hari besar Islam. Di antaranya hari besar Islam dalam agama kita adalah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, sang purnama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perayaan Maulid Nabi, ini adalah hal yang dianjurkan dalam agama kita. Bukti dianjurkannya mana? Di dalam Quran surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, apa kata Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan kalian mendapatkan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan kalian mendapatkan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua kalian harus bergembira, harus bahagia, harus senang. Jadi dalam agama kita dianjurkan untuk gembira, bahagia dan senang dalam dua kondisi. Kondisi pertama saat mendapatkan karunia Allah, dan kondisi kedua saat mendapatkan rahmat Allah. Apa yang dimaksudkan karunia di sini dan apa yang dimaksudkan rahmat di sini? Ibnu Abbas saat menafsirkan ayat ini menjelaskan kepada kita bersama, maksud karunia yang ada di dalam ayat ini adalah ilmu agama, dan maksud rahmat yang ada di dalam ayat ini adalah lahirnya baginda sang purnama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat yang ada dalam ayat ini yaitulah ainur rahmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelengkapan dalil ataupun tafsir dari ayat ini, Allah mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad, "Qul," katakan olehmu wahai Muhammad, "bi fadlillah," dengan kamu dapat ilmu agama, "wa bi rahmati," dan dengan umatmu mendapatkan dirimu sebagai rahmat, "fabidzalika falyafrahu," maka kalian semua harus bergembira, harus bahagia dengan hari lahirnya Nabi dan juga karena mendapatkan ilmu agama. Anak dengar ni ya, yang kami nyatakan duduk anak saleh, anak sokun ni ya, duduk anak saleh. Anak, empat sagonya kayak ku ni dah ada tengah bagi kue panen acara. Ya, emang resiko penceramah lagi ya. Ji bagi kue biasa si tengah urun ceramah. Gunakan buat dia tengah tari-tarian, anak so bagi kue. Padahal tari-tarian anak tak pendeta yang pendeta dengar tu. Oh, gunakan kalau truk kue. Oh. Kakak bagi je ni, bagi. Je, ada 20 minit biji 60 ni. Habis rumput. Nampak orang yang ikhlas nak rumpuk lah. Makan.
Nyomi hana be bagi kue hana lu lanjut ke apa ini. Kiban, kami. Kah, main belum? Oh nah, Kabe ha? Kabe kan? Nya awak darian-darian ai dua duit tu. Ha. Oka lu munokan awak darian-darian. Lu te urun-urun darian lu nonton tu kan. Buka. Kabe nak gue, kabe. Ha, be karule ba? Ha. Jadi yang pertama munokan pu yang dengan buku buka munokan na dengar. Anak dengar. Jadi mudah-mudahan kita sedang berbicara tentang dalil maulid. Boleh nggak maulid? Ada dalilnya? Nah, ada. Tadi dalilnya Quran surat Yunus ayat 50 lah. Nah, jelas ya? Nanti saya suruh catat, tunggu suruh catat, bikin soal sama ibu kepala sekolah. Tadi ibu sudah menyampaikan. Nyontrek bak dengku na bahan-bahan ujian. Nyo salah satu bahan ujian. Kalau yang kedua kalau ada yang bertanya siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Adik-adik, siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Mau jawab siapa? Coba. Siapa? Siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Ada? Tahu? Nggak tahu ya? Nah, ini juga jadi bahan ujian ataupun bahan soal yang ibu kepala sekolah sampaikan tadi. Orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi bukan Salahuddin Al-Ayyubi, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, dan juga bukan sahabat Nabi. Tapi orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah sahibul maulid itu sendiri. Pemilik maulid itu sendiri, pemilik hari lahir itu sendiri, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tanggung-tanggung, nggak mau pakai hadis maudhu, nggak mau pakai hadis dhaif. Kita langsung mengambil hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah saat ditanyai oleh para sahabat tentang puasa hari Senin dan hari Kamis. Ya kan, ayo nak puasa Senin Kamis ya adik. Nak puasa adik Senin Kamis. Nah, ya agak-agak nak puasa Senin Kamis. Nah, mana puasa kau orang Kamis? Hah? Oh dua. Ya ini nak puasa kau pada orang Kamis. Nah, pakan. Nah, lama-lama tayo sunat nak puasa Senin Kamis. Sunat. Nah dekan adik-adik pakan memuji horo Senin dan memuji horo Kamis guyup puasa. Nah dekan. Hana. Padahal kena orang lain Rabu, Selasa, Sabtu, Jumat, Minggu. Nah limang urut selain Senin dan Kamis tak licit di puasa sih. Tapi hana dalam agama kita yang dianjurkan berpuasa, sunnah berpuasa cuma hari dalam satu minggu, hari Senin dan hari Kamis. Tahu nggak alasannya kenapa? Tahu? Nggak tahu ya? Kalau nggak tahu dengar baik-baik. Ya puasa lu buka haba. Ibu puasa lu buka haba. Masa cek. Hana depu pakai puasa Senin ke Kamis. Hana depu. Jadi Rasulullah mengenai yang bertanya-tanya tentang puasa Senin dan Kamis, kawai sahabat yang kemayang Mbak Rasulullah. Para sahabat kedai Rasulullah, ya Rasulullah pakan puasa Mbak Senin dan pakan puasa Mbak Kamis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah dijawab yang pertama,
Bahkan Rasulullah puasa baru Senin, maka jawaban Rasulullah dua buah riwayat. Yang pertama, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Riwayat kedua, dzalikal yaum wulidtu wa dzalikal yaum unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu aku menerima wahyu yang pertama. Maka menyayangkan siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah sahibul Maulid itu sendiri, Nabi Muhammad sendiri. Ketika dalilnya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, pakan puasa baru Senin, maka jawaban Rasulullah, hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari Senin aku menerima wahyu yang pertama. Berarti ada kolerasi, ada hubungan yang sangat erat antara pertanyaan dan jawaban. Gedanya pakan puasa uro Senin, jawaban Nabi kan gara-gara syariat Allah, tapi jawaban Nabi uronya nurulullahi, kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah, Imam Sayuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menyampaikan kepada kita, itu adalah dalil yang paling konkret. Kaifa ihtimam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yaumi miladatihi. Bagaimana Nabi sangat menganggap penting dengan hari lahirnya sendiri sehingga Nabi melakukan ibadah pada hari itu. Maka kita juga dianjurkan menyedap pegah hanai dalil kadua bohka. Saya dua boh deh. Saya mah cuman yang salah baca di daerah kita nyo esensi daripada perayaan Maulid nyo ya kakak. Padahal esensi tujuan utama dari merayakan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya Maulid setiap tahun berganti, silih berganti perayaan Maulid. Kabeh gampungnya, naik gampung lain, kabeh baik ulanyo, nah baik ula lain. Tapi ada gedanyo masih biasa saja saat dia ucapkan Nabi Muhammad, tidak pernah hatinya bergetar, tidak pernah bertanya-tanya siapa sosok mulia tersebut. Bahkan tanyo yang kakak Wahabi mungkin sering waktu disebutkan Nabi Muhammad biasa mantang dia. Padahal menyait para tabi'in yang nurunnya diucapkan nama Muhammad, bergetar hatinya, ibudah bule dan tumbuh rasa cinta yang membara kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tanya orang kagak ada esensinya. Paling perayaan Maulid cuma berkumpul lagi nyede gedina sandunan yatim, kemudian sekedar makan-makan nenek awal. Yang dapajuh kabeh tato, yang merumpok kabeh mepisah dan selesai. Esensi perayaan Maulid kagak ada. Padahal esensi utama ia caranya bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta? Solusi utamanya adalah harus kenal dulu. Karena menyeka kenal akan cinta, wateka cinta akan meneladani. Tapi menyahana bisa hana tak kenal dapat dipastikan tidak akan cinta, dan menyahana cinta dapat dipastikan tidak akan meneladani Rasulullah. Padahal teladan Rasulullah yang hal yang wajib dalam agama. Ikut bagaimana sunnah Nabi. Nyo beda ke nilai cinta, beda ke nilai teladan cinta. Manfaatkan hana cinta penyebabnya karena tidak kenal Nabi. Nyo menyatakan yang mbak adik-adik, adik-adik kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu anak siapa? Abdullah bin Abdul Talib bin bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu kenal kedehan itu. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Luoy. Mana apa nama? Ketujuh kan sesat. Ketujuh kan sesat. Ya padahal tanyo harus tahu nama keturunan nenek moyang Nabi. Dalam riwayat kitab Tauhid bahkan dijelaskan, sebagian para ulama mengatakan harus jadafa 20 hadro adenan. Tapi apakah neuronyo dafa? Ana, ode naurukun lagi hantam dah dengar, bipunan lem dah dengar dah. Dan mereka hana dafai paling tidak ode naurukun walau hana dohato ode naurukun dah depu. Oh nya nandek Nabi. Mayang kepadu kedua lo, namanya benar. Yohana Ino yang najid ke keturunan Nabi sampai adenan.
Lebih hadiah Siti orang. Nah hadiah apa? Nah. Yang tahu yang tahu. Ikan musuh. Yang betul pandai nak cara benar. Dia yang musuh. Hana menyalon je doa fai hobi hadiah dulu. Hobi hadiah dulu. Sosok ibu kepala ni. Sosok. Oke ibu kepala nak nyebut rono. Harus bisa hafal keturunan Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Eknom nak kanjit nak kan? Nulu lanjut. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 22 draw je berapa? Nah yang je ulang. Adik-adik nah yang je ulang. Lebih hadiah. Hadiah apa? Nak oi mulu tentu. Yang rat ayah Nabi. Rat mak Nabi juga harus jiat pada hai agar bisa kenal dan cinta kepada Nabi. Mama Nabi, siapa nama ibu Nabi? Ini katanya Soyah Aminah. Ya pasti sini. Aminah binti yang dia mau binti Wahab, kabar Aminah binti Wahab. Ini ada yang lain. Wahab bin tengok. Ini bagaimana nih? Apakah selamanya kita masa bodoh dengan keturunan Nabi? Anda kita gaduh dan perkenalkan dengan para artis. Anda kita gaduh dan perkenalkan dengan K-pop. Anda kita agak-agamnya nawa memula tak kok jadi. Ronaldo duri adik. Tak tahu itu. Messi duri, Mbappe duri, Erling Haaland duri, Modric duri. Tak jadi tu. Jadi, kita yang jenuh. Bagaimana menyatakan yang ibu Nabi? Siapa ibu Nabi? Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Cuman Abdul Manafnya bukan Abdul Manaf Jalur Raya. Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah dari Kilabnya baru sabar. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah yang je rahmat Nabi ni yang je. Kata apa adik-adik rahmat Nabi? Belum? Halo. Kata apa? Belum? Ya, kita ulang sama-sama. Berarti menyadari ayah ni. Dari ayah kita ulang. Ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, rahmat Nabi Hore. Apakah? Rahmat Nabi. Ya, dah kalau rahmat Nabi. Beli. Beli juga. Anak lagak suruh buah. Oh lagak. Kan mungkin kan ibu gak beli kan boleh ikut hana cinta. Ai dengar dulu. Anak lagak tagak. Hana merdu ya. Beda kau merdu mau bernu nan rumah. Oh itu. Ini keturunan dari ayah Nabi. Pada apa yang aja anak-anak nanya. Oke, tanya yang dia kurusi, juga tanya yang dia kugurunya harus jadi prioritas utama. Karena lagu patah harap deken malam ya'rif lam yarham. Siapa yang tidak kenal maka tidak akan cinta, tidak akan sayang. Wajar kena Yohana cinta ke Nabi karena memang tidak kenal.
Menyaka cinta, nyo ada hal lain yang bisa ditumbuhkan nantinya, yaitu bisa meneladani. Makanya para ulama, statementnya para tabi'in nekun, samaratul mahabbah mutaba'atut tammah. Hasil daripada buah mencintai Nabi, kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Bukan datang nuyu, lemak ada anak ino. Nyo yakin mandung je ni. Anak Nabi bedik roh? Anak Nabi berapa orang? Duduk anak soleh. Jadi anak Nabi berapa orang? 7. Yang pertama, ada 7 orang, 3 4 perempuan. Pertama kasih Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Menyesal kira ayah Nabi mendoakan lagi udah rame-rame, maka aku senang tu. Manyohana anak Nabi dok lagi. Menyerok pak ayah Nabi, mak Nabi netim ke rame-rame lagi, banggahan orang pegang. Jadi Nabi Muhammad punya anak 7 orang. Yang pertama Abdullah, Qasim dan juga Ibrahim. Nyo hedro anak agam Nabi nyo golong rumpok balik kamening. Nabi nanti nang peniro Pedro, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Okey, yang kak anak ni. Yang lo tanya uyuknya, nya pasti hanya. Nabi punya anak, berarti Nabi juga punya cucu Nabi ada berapa? Dek roh? 2. Yang tujuh seon dia 2 dan dia jawab nah dia. So yang supaya pakai pahangin. Nanti puji seon. Nah lain yang je. Punya lonjit sobi hadiah. Sobi hadiah yang begitu. Jadi cucu Nabi kan hanya Hasan dan Husain. Karena tadi Nabi punya anak 7 orang. Wadah ke cucu anak dari anak, ya bukan? Berarti Nabi na anak 7. Dari 7-nya masa na anak 2 tok, cucu 2 tok mungkin. Jadi anak Nabi 7. Anak Nabi 7-nya ya agam leh. Yo hendro ya agamnya ka awai meninggal yo golong balik. Ya Allah anak kepentingan apapun royo kecuali lu pegang sejarah Nabi agar anak-anak mudanya gak cinta ke Nabi. Foleh ngai turi Nabi dan cinta Nabi. Nya dia sedar lucu ino, dia apreh lucu ino, dia apreh lagu ino hana merpok ni kecuali lagu yang sesuai dengan ayo. Ya dengar je pada kenapa. 7 roh anak Nabi dari 7 roh anak Nabi yo, yang Nabi nasinya hana mendung, yang Nabi nak cucu hana mendung. Ledro anak Nabi yang agam ka awai mening yo golong ba karena punya sempat balik, nah kemungkinan dia ke Nabi hilang. Karena anak Nabi punya balik, nah kemungkinan besar dia ke Nabi. Lagi contoh Nabi Ibrahim, nah anak 2 tu, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Bandua aja ke Rasulullah. Punya jadi anak Nabi je ke Nabi hilang ya agam, Nabi Muhammad hanya deh je ke Nabi terakhir. Makanya yo golong balik kan kagak meninggal oleh Allah. Man timbul perayaan. Menjaga pemeninggal yang golong balik ke pusi kebi dia Allah. Golong balik kau pemeninggal. Bahkan lagi Ibrahim ciklam momongan, ciklam menyusui meninggal. Kasih. Bahkan dengan menyusui meninggal. Jadi ke pusi kebi dia Allah. Makanya ke jawaban Allah dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Je kan? Ya baca sama-sama. Inna fasal abtar yang naba ujung artinya mandul. Jadi orang Arab dituduh Nabi mandul. Maka Nabi momongan Siti Khadijah dan Maria Kibtiyah. Momongan Siti Khadijah 2 dro agam, momongan Maria Kibtiyah sidro yang agam. Yang hedro ya agam yang gebi untuk menunjukkan kalau Nabi tidak mandul.
dan wujud kepada kebanggaan kepada Nabi Muhammad karena memiliki anak agama. Selanjutnya Nabi nani ini pedro Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Berarti na kemungkinan na anak na cucu Nabi dari pedro anaknya. Yang dari anak agama karena kalau balik kamu meninggal anak kemungkinan nadinya. Nah, dari pedronya Nabi punya anak Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Tak absen sama-sama. Zainab, nadi debu-debu ngan kawin. Ngan nikah. Ana, yang belah non debu. Yang kau kaya awak jilbab merah. Hah? Mudakan dah wate awak ro murat perak tip ino nonton. Ana nunjak tahu. Awak ro wate lo pegah apa payah dua si dan nonton. Ho ka? Mandu bijak umur. Oh hai, bandua belah ya umur. Na wese bandua belah ana. Oka kenal. Berarti anak Nabi mudakan pada ro Pedro Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah dengan Fatimah. Zainab dengan Fatimah menikah. Hana tahu? Kasih dia yang maknya. Nonton menikah ibu-ibu. Dia tabang kira ni sih. Zainab gemkawin dengan Abi As bin Rabi'. Gemkawin dengan Abi As bin Rabi' punya omongan dua. Yang pertama namanya Abdullah, yang pertama namanya Ali, dan yang kedua namanya Umamah. Jelas ya? Adik roh? Dua. Adik dua ni, mana ni? Buat roh ya. Adik roh? Dua. Yang dia ada Umi, yang bek de bu guru ni main tu. Oh, nak bu guru, ya bu guru kan? Bek de dah pak guru tu. Lado mana tayo? Irmohnya tu mati. Dekat makan mati. Sirau. Pimnya kakak nak kam sapa-sapa. Wate karame-rame nya badak kiroi. Makai bek dekeng-keng wate gekeng-keng le ibu guru yo, le bapak guru gekeng sino. Pane na bu anu ro nu batak di dei mohula. Nya bet bala-bala tu ro, ombek nya pegahnya. Ilmu ini tak mati ji. Ya nya bet tu dia. Dekat makan karena ro nu golom tam pernah nu di anu rame-rame. Anak punya rumah dengan siro saja tayo nya tu mati tu dia. Tapi giliran musapat dengan hari keroro anu, cinu anu ro, anu ro ni kan, ana, yang dah nom kan anu ro ni kan, batak kero, yang awak kelas 6 kan, yang wali kelas 6, wali murid kelas 6, batak kero je jak awak kelas kan, karena ramai-ramai, tapi menyasi ro rumahnya, pakai beg dia kan tapu ibu yo, tiga gepoh kayak lapor mak polisi, hana boleh, anjing berkena, mudah hana gepoh rumah, padahal rumah. Karak sabah pelukung, oh nak mik bak dari durung. Bokah, perah dengan pegah ayam, perah dek dengan pegah ayam. Kagulah hana dengan le kagu. Etna wate ada bu hokai buka. Bawa belah, ha? Apa duduk kah? Duduk kah? Oh timlah, hana wate si jam tu. Gepegah le ibu kepala kan menyahantim dengan yang diu putri pegah apa? Jet. Bukan. Nabi punya anak yang diempat lagi Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah dan Fatimah. 3 orang tadi laki-laki sudah meninggal sebelum empat orang lagi. Zainab menikah dengan Abi As bin Rabi'. Nyawate pernikahan dengan Abi As bin Rabi' punya cucu Nabi dan 2 dro. Yang pertama Ali dan yang kedua Umamahnya yang kenal dalam hadis sahih yang dijelaskan Nabi saat salat gendong anak mit, yang Umamah yang gendong di Nabi. Makanya kalau salat gendong anak mitnya boleh-boleh saja, cuma syarat. Syarat di 2. Menyana mitnya anak mit inang syarat di 2, menyana mitnya anak mit agam syarat di ne. Yang pertama menyana mitnya anak mit inang gendong di syarat pertama. Karena lawan na pempes bina tahu. Yang la pempes na la pempes na makanya hanya gendong karena dikira menanggung najis dalam batal sholat. Syarat kedua gerakan sampai berturut-turut 3 kali. Karena dalam sholat nyokan hanya bergerak dalam sholat, diizinkan bergerak dalam sholat kiri bega je bergerak. Yang penting bega berturut-turut. Setiap 2 kali harus ada jeda kadar subhanallah. Misalnya, saf kosong ini itu. Ada juga tidak. Saf kosong itu, yang kok payah dah isi saf itu.
menyertai sisa mereka menyenhega tok je bergeraknya hantrok ke dia. Dua. Apa? Hantrok kosong ini. Maka solusinya gimana? Solusinya dia bergerak ada serbega biji bergerak. Tapi dengan catatan setiap 2 kali gerakan berturut-turut harus ada jeda kadar bacaan subhanallah. Walau hendak baca. Jadi nak kosong itu tak isi juga. 1, 2. Nyemprot-prot 2 ke. Benar jeda saya. Subhanallah. 1, 2. Walau hendak baca. Subhanallah. Nyen terus sertuh buah langkah je jejak ni. Gemaro ngianci. Gemaro lah semayang. Rok lega menturut-turut pada semayang. Menyahana menturut-turut lega han pada semayang. 1, 2. Subhanallah. 1, 2. Subhanallah. 1, 2. Subhanallah. Ana betul tak? Gendong nami ngianci. Maka minyak naurat yang puja gendong nami mana pun bergerak dalam semayang kah hanya bergerak lebih lega. Ana ke? Lega menturut-turut yang hanjut kan lebih lega hanjut. Lega menturut-turut hanjut. Menyahana menturut-turut je ana betul tak? Sertuh ke pijat yang penting baik menturut-turut lega. Jelas? Nyo hananya kakak lingan mi, nyo kakak ibu-ibu yo. Kakak bau mi? Kakak abu? Ya. Lega menturut-turut yang baik. Makanya Nabi digendong mama hana salah. Yang syarat yang gendong anak mi inam. Yang gendong demi agam tambah syarat kebodoh. Kan sekedar baik na asal lampen pes. Juga kan sekedar baik menturut-turut lega, tapi juga syarat kelaya anak mi agamnya begle ium kulfa. Kulfanya mengajak apa begak? Nami agamnya na pun begak. Na kemaluan. Nya dapat ceh na gacuk. Gacuk. Ya, mbak ujung gacuk na kulit. Nya bahasa sederhana kahana-hina. Mbak ujung gacuk na kulit, ayu kulitnya bek na sisa ir. Nya na sisa ir tak gendong ji pada sembahyang. Karena dia enggak anggap menanggung najis dalam salat. Jelas? Padik roh Nabi ayo, padik roh cucu Nabi ayo dari Zainab 2. Yang umi-umi di rumah je pernah ayo. Yang gofong tahu ayo? Umi-umi bi. Ali wajib tu di Banjaran. Yang kedua Umamah. Umamahnya tu yang dalam hadis Nabi gegendong anak dalam salat. Nah. Kemudian ada Zainab. Lihat dia Zainab salat. Nah Rukayah kan salat menikah. Oh, menghana gundang ni mah. Nyana gundang ada baju dah. Rukayah akan menikah dengan Utsman bin Affan. Ngapa menikah? Cuma teha nami ni hidup ni. Mereka mata-mata ada hidup ini. Gara-gara kayak pindah dua kena kata mati. Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan dalam agama Dayo gegelar dengan Dzun-Nuraini. Yang memiliki 2 cahaya. Pakan? Karena Utsman bin Affan menikahi 2 anak Nabi. Fon menikah dengan Rukayah. Yang kedua Ummi Kalsum, dia juga jadi istrinya Utsman bin Affan. Cuman dalam agama kenanyo hanjit dalam pernikahannya dapat kak ngadik hanjit. Mapakan si Utsman bin Affan dia go hana leh meninggal Rukayah baru menikah dengan Ummi Kalsum. Kan apa? Kalau dia meninggal kawin dengan kak, kemudian dia cok adik 3 dekat. Tapi dia meninggal kak, baru kawin dengan adik. Pernikahan Utsman dengan Rukayah, adik Rona ada? Kan, 2 menukar Zainab. Kali. Kaji. Pernikahan Utsman dengan Rukayah melahirkan seorang putra yang bernama Abdul. Adik Rona berarti cucu Nabi. Yang kau tahu kan? Ali. Kedua Umamah. Kelih anak yang Abdul, anak dari Rukai. Dah terlalu yuk belum. Adik roh. Berarti menukan cucu Nabi adik roh lah bekah? Anak bekah adik roh? Je. Berarti mendung-mendung cucu Nabi na 8. Yang kamu rupuk leher roh. Adik roh dalam tip 5. Kata lu belum, leh Zainab, Rukayah, nak Ummi Kalsum. Ummi Kalsum menukan dengan kawin, dengan nikah, dengan Utsman bin Affan. Nantinya, Fabidan, Bidan. Nantinya, dari pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummi Kalsum, nantinya. Yang terakhir, Fatih, ya pasti ramai betul. Fatimah dengan kawin. Menyertai nak menukah hana sosoun alasan hana undangan Rukayah hana sosoun
Lagi aja alatan hana undangan. Giliran Fatimah ada hana undangan ada puak. Berarti penyebab ini puak gaya hana tem baca. Ada na urut pegah hana tem dengar. Ada na urut pegah lagi oleh ladok na tem dengar tapi hana tem boleh. Yang andalkan dengar tok, yang menan dua, tikrek-krek rek rumong tikrek nanti. Maka solusi ini boleh menan dengar oh yang nak tambah ilmu boleh pernah kan? Nyemnya hana draw de pernah tak harap pak guru tok hale. Bukan. Nyo lah anak nyo udek kamera. Udek mah. Kamu kan lo kalan wartawan yang menari-menari anak udek lo kalan. Nyo udek mah. Nyo udek alhamdulillah udek nah yang rekam. Kamu yang anak udek. Ada mbak ladong go pesenang ayo tok. Pak yang menari-nari no kamera anak udek lo kalan. Bukan. Ka Fatimah langsung kawin. Ngan Ali, Sayyidina Ali ngan Fatimah ke kawin nah anak pada roh. Sobidan roh. Jadi mandum-mandum Siti Fatimah dan Sayyidina Ali punya cucu, punya anak 5 orang. Yang pertama Ha, yang kedua Hu, yang kelih sengap yu. Kelih keempat kelima, yang kelih Muhassin. Dalam sebuah riwayat Muhsin. Kemudian baru nang iyung yang lam Zainab, iyung yang lam Ummi Kalsum. Zainab dan Ummi Kalsum. Jadi 2 rot, 5 rot cucu Nabi dari jalur Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Berarti pada era menung cucu Nabi 8. Ya, Nabi bilang sama-sama. Ya, adik-adik, halo. Halo, menteng-teng mentang. Mentang adik-adik dem dengar. Ya, Nabi bilang sama-sama. Cucu Nabi adalah yang pertama pimpin aja Ali, yang kedua Umamah, ketiga Abdullah, keempat Hasan, kelima Husin, keenam Muhassin, ketujuh Zainab, ke-8 yang 8 roh cucu nanti muda nananya kok Siti Fatimah kebohongan anak kalau lagi nangka Zainab ngomi kan makanya urut pegah Zainab ngomi kan so beh yang gede Zainab tu pu Zainab cucu Nabi pu Zainab anak yang membuktikan ke lagi-lagi urun awal nyuruh hana perle anak beraneh-aneh nani hana perle yang penting anak ada nanannya kagak boleh kau mana masalah yang penting nanannya berkah tapi dia orang yang benar kau tidak ada yang nan pak deku ayo kaim urun deden nan deku nembina anak sabo kalau kita ataupun temayang pak kure jauh ini leh kirim ke lemak aja dia nak kenan ya baiknya deku nan tetanggalunnya nani sabo minta lo lain kirim lo kelap baiknya deku anak pak kecil lo nyak nani kedua dia minta lo lain kirim baiknya deku anak kemulun nyak nani maka jawaban terakhir sudah pak Google sudah. Karena menyembuhkan anak kan bekna sobuhnan lo kan nama dia belangka beraneh banyak kan nanti yang buat buku guru lah yo nah nak minta yo payang-payang aneh-aneh bergidah-gidah padaku lagi nak awak Eropa oh nya bukan kau kai ibu pinggir kedai oh naik pak tiror tu lain kau kah bukan bersiap kanduri laku kanduri kada ada ya awak itu kerja kau tak lele bebu sawar kan? Bukan. Jadi yang kaya bagaimana anak Siti Fatimah wadai kebohongan anak perlen anaknya beraneh belangka. Yang penting nama anaknya berberkah. Dan yang sebenarnya salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban urusi. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis yang jenakalan dalam kitab ada Bul Islam fi Nizamil Usrah karangan Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki juga dalam kitab Tambihul Ghafilin karangan Faqih Abulis As-Samarkandi hadis riwayat Imam Baihaqi dari Rasulullah para sahabat hakul walad alal walid salah satu asya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ada 3 salah bahkan kewajiban pertama kepada orang tuanya diberikan Rasulullah ayuhsina ismah memberikan nama yang indah kalian nebunan anak-anak roh dengan nama yang indah Umi abu-abu kali bonan makanya bonan anak kan berpangkal modal viral nama artis kan viral nama musisi
kan viral nama-nama bintang sepak bola, atlet olahraga kan. Tapi bonan anak nama yang memiliki keberkahan. Menyenan agam Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, beliau menjelaskan beberapa tingkatan nama-nama berkah dalam Islam. Yang pertama, tingkatan nama berkah dalam Islam, nama Muhammad dan nama Ahmad. Yang tingkatan pertama bahkan. Maka menyenan agam bonan anak menyekan Muhammad Ahmad. Kampai dia ulun karena mudi dua pak. Anak Muhammad. Kalau boh nagerau, yang boh nagerau lo pilihnya. Jadi Muhammad dan Ahmad, yang nama paling lagak tu. Kemudian iuknya nomor 2, yaitu kata-kata abdun yang diidhafahkan, yang dihubungkan dengan salah satu asmaul husna. Abdun, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Ghaffar, Abdul Karim, Abdul Fattah, Abdul Mukmin dan lain sebagainya. Nah ini yang Abdul. Nah Abdul. Nah kan, sana Abdul Fattah. Karena lagak nama nomor 2 lagak. Kenapa yang pakai-pakainya na awak-awak na lagak na. Pakai mayu Abdul Fattah, pakai teman-teman. Yang penting na berumur ha. Bukan. Yang kufon soyo Muhammad iuknya Abdun. Abdun yang dihubungkan, diidhafahkan dengan salah satu asmaul husna. Abdullah, Abdul Razak, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan lain sebagainya. Iuknya long baru nama-nama nabi selain Nabi Muhammad. Sulaiman, ya kan? Nah, legenda na Banglun. Nanduri Banglun. Nanduri apa bagi daya bukan. Karena pamflet, pamflet. Dengar-dengar celek bah. Ya, Sulaiman Mesir ataupun Solon lain. Sulaiman, Daud, Ismail, Yusuf, Ayub, Syuaib dan sebagainya selainnya yang kan nama Muhammad. Kan jelas? Nah, uyuknya lah baru nama-nama yang bukan nama nabi, bukan nama kata-kata abdun yang diidhafahkan dengan salah satu asmaul husna, bukan nama Nabi Muhammad dan Ahmad, tapi pusyik nama-nama yang memiliki makna yang indah. Misalnya, yang peringkat terakhir itu. Misalnya contoh ini lagi Salamuddin. Ya enggak sih? Kau betul. Kau betul. Salamuddin artinya kesejahteraan agama. Salamnya dalam bahasa Indonesia menyelam bahasa Arab, kita deskripsikan dalam bahasa Indonesia yang benar memiliki 3 makna. Ada salam dengan makna sejahtera, ada salam dengan makna penyelamat, ada salam dengan makna keselamatan ataupun penyelamat. Beda mak keselamatan dengan penyelamat. Penyelamatnya lebih ke subjek, keselamatan masdar ataupun kata kerja. Maka menjadi nama makna Salamuddin, nama makna dengan penyelamat jika makna penyelaman agama. Nama makna salam dengan makna sejahtera jika makna kesejahteraan agama. Jadi dia ada umum. Nah lain lagi. Nah lo, so contoh lain. Hai, Tona, adik-adik yang agama ni kau Tona. Amir. Abri. Abi. Anam dah sorry. Kemudian. Jadi bonan abri bonan kemudian. Jadi bonan ada kan lagi sini Fatimah. Kebonan ada anak perlep viral, anak perlep lain. Yang penting berkah. Ada nanka ke Hawaii deh. Nak kebonan kan. Ada nan saudara ina ke berkah. Ada nan saudara ina ke Zainab Umi Kalsum kebonan kan. Yang penting berkah. Makanya tapi orang kagak ada yang bonan anu payang-payang aneh-aneh dong langka-langka dong kau ada gafel di gua tadi nugilah lidah ke gafel. Ya na titik 2 ya dia dong makna. Situ tu titik 2 ya dia. Maka lagi apa ya? Bukan. Berarti pada cucu Nabi bukan? 8. Ya, terus 30. Ayah Nabi bukan en Adnan, mak Nabi bukan en Adnan. Iuknya long anak na 7, iuknya lom cucu na paduk apa? Kak, dari 8 roh cucu Nabi yang dino, yang sampai dino pun mandang na keturunan cucu Nabi. Jawaban ni mandang. Cuman kan rak jalur ban 8, melainkan tok rak jalur yang agam.
Dari yang agamnya yang sempat balik kemudian menikah cuma 2, Hasan dan Husain. Bahkan nya pengakuan roh ke Rasulullah. Rasulullah dalam sebuah hadis dipegang para sahabat, Fatimatun bid'atu minni man adaha wa naslaha faqad adani. Fatimah itu adalah bagian bid'ah, bagian daripada diriku. Maka siapa yang menyakiti Fatimah dan keturunannya, maka ia telah menyakiti diriku. Jino yang gekeun Sayyid, Habaib, Syarifah, Hubabah, yang dulunya rat garih keturunan Hasan atau rat garih keturunan Husain. Yang rat keturunan Hasan biasa gekeun Al-Hasani Pak Ujung. Yang rat keturunan Husain yang beragam. Nah As-Segaf, nah Al-Basi, nah Al-Aidrus dan lain sebagainya. Jadi le marga yang Husain. Kajilah adik-adik. Nyawa telunjak dalam muka 3 dek yang berkaji. Halo, je, siap. Mana yang je berapa? Duduk anak soal deh. Tunggu je ia lucu je. Tunggu je ia cara je ia Rasulullah. Je. Bro duduk rumah menyendiri je ia lagi. Doh. Nah, full ledu. Berarti be je ia tidak. Beji terada, le 2 belum? Cuci le buka le. Rogolom najib kun bismil. Nak iya dede. Yang nak iya mat iya. Oh nak iya. Yang nak iya mat iya. Umi apa ya? Umi. Anak mengat lu. Nah, yang phone dah kun bismil. Ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jika bodegok yang kun kalau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bodegok? Rokolat degok gufo pernah kun? Bismillah. Oleh degok gufo pernah kun? Degok kedua progolan degok kedua pernah kun? Oleh degok kedua pernah kun? Progolan degok kedua pernah kun? Oleh degok kedua pernah kun? Yang lagi yang teraji Imam Sya'rani bahkan gemusumpah, wallah demi Allah, selama cairan yang mendengna lambat dan urunjit, maka insya Allah tidak akan bermaksiat kepada Allah. Makanya kecuali cairannya dia ke urin, apa urin ke dedek? Ada apa? Ke kembang erin kampung ra ke urinnya kan uri ya. Urinnya ihir. Segala je ke segala je ke roh, segala je ke energi, kabeh je ke roh, energi dan juga dan sebagainya, maka ada kemungkinan kembali bermaksiat kepada Allah. Jelas? Yang diantara keturunan Nabi, kaya osaknya kalau mengenal silsilah keturunan Nabi. Nah, hal yang penting lain yang harus saya kenalkan yaitu tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Cuma karena nyawate hana mengizinkan deh. Ya, Mbak Nur kenapa uduk apa? Uduk kan? Belah kurang. Wasiblah belah. Nawate pupri mominat hana terasa. Lutuan kena hanyo katijim mau belah minit di lumba apa? Wasiblah kurang siblah lu kena. Berarti sijim 20 mominat kalau berapa? Mudah-mudahan yang Tuhan sampaikan bermanfaat karena Ino Atre juga ada makan-makan baik delatan tak sama yang lehu baik sampai darayakan maulid Nabi delat tak jamaah lehu nyopi adik-adik hai di wali kan dengan kai budak juga kami yang kuangku baku jadi hanya ono insyaallah di pertemuan yang akan datang beliau kembali bertemu dan membahas yang paling penting lo kita bahas yaitu bagaimana perjuangan dakwah Nabi Muhammad agar saat kita yang tahu bagaimana perjuangan Nabi, kita yang makin cinta kepada Nabi, makin kenal kepada Nabi, sehingga makin cinta kepada Nabi. Hanya Allah dapat Tuhan sampaikan, lebih dan kurang Tuhan akan maaf. Dan akhiri perjumpaan kita yang wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.